Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hakikat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar. Yang pertama, ada hakikat pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memerlukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Pendidikan jasmani di sekolah dasar mencakup ruang lingkup yang luas karena terkait langsung dengan karakteristik anak-anak dari berbagai usia. Dilihat dari tahapan pertumbuhan dan perkembangan fisik anak pada tingkat usia sekolah dasar, sedikitnya terlibat 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan akhir dari masa kanak-kanak awal, yaitu antara usia 5-7 tahun. Yang kedua, tahapan masa kanak-kanak akhir atau middle childhood. Dan yang ketiga ada tahapan awal dari pra-adolescent, yaitu yang bisa dimulai pada usia 8 tahun atau rata-rata pada usia 10 tahun. Nah, yang kedua ada tujuan pendidikan jasmani di sekolah dasar. Menurut Samsudin, ia mengemukakan bahwa tujuan pendidikan jasmani yaitu yang pertama, meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, demokratis melalui aktivitas jasmani. Yang kelima, mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik, serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik atau aktivitas air, dan pendidikan luar kelas atau outdoor education. Yang keenam, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani. Selanjutnya, kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar. Kurikulum di Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Kurikulum yang terakhir dan masih digunakan hingga saat ini adalah kurikulum K13. Pada dasarnya, kurikulum disusun dengan memperhitungkan berbagai asumsi kepercayaan serta nilai-nilai yang diyakini bermanfaat untuk diberikan kepada para siswa. Kurikulum biasanya memuat tentang standar isi dan materi pokok. Depdiknas 2004, materi pokok program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah dasar sesuai kurikulum terdiri dari berbagai aktivitas jasmani seperti yang pertama, aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri,
aktivitas ritmik atau seni gerak, aktivitas air, dan yang keenam, ada aktivitas fisik di alam terbuka atau bebas. Yang keempat, ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Pertama, pertumbuhan fisik atau jasmani. A. Perkembangan fisik atau jasmani anak sangat berbeda satu sama lain. Sekalipun anak-anak tersebut usianya relatif sama, bahkan dalam kondisi ekonomi yang relatif sama pula, sedangkan pertumbuhan anak-anak berbeda ras juga menunjukkan perbedaan yang menyolok. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan gizi, lingkungan, perlakuan orang tua terhadap anak, kebiasaan hidup, dan lain-lain. B. Nutrisi dan kesehatan. Nutrisi dan kesehatan amat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lamban, kurang berdaya, dan tidak aktif. Sebaliknya, anak yang memperoleh makanan yang bergizi, lingkungan yang menunjang, perlakuan orang tua, serta kebiasaan hidup yang baik akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. C. Olahraga juga merupakan faktor penting pada pertumbuhan fisik anak. Anak yang kurang berolahraga atau tidak aktif seringkali menderita kegemukan atau kelebihan berat badan yang dapat mengganggu gerak dan kesehatan anak. D. Orang tua harus selalu memperhatikan berbagai macam penyakit yang seringkali diderita anak, misalnya berkaitan dengan kesehatan penglihatan mata, gigi, panas, dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua selalu memperhatikan kebutuhan utama anak, antara lain kebutuhan gizi, kesehatan, dan kebugaran jasmani yang dapat dilakukan setiap hari sekalipun sederhana. Karakteristik anak usia sekolah dasar yang kedua, yaitu perkembangan intelektual dan emosional. A. Perkembangan intelektual sangat tergantung pada berbagai faktor utama antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental, dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. B. Perkembangan emosional berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan jenis kelamin, usia, lingkungan, pergaulan, dan pembinaan orang tua maupun guru di sekolah. Perbedaan perkembangan emosional juga dapat dilihat berdasarkan ras, budaya, etnik, dan bangsa. C. Perkembangan emosional juga dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan kecemasan, rasa takut, dan faktor-faktor eksternal yang seringkali tidak dikenal sebelumnya oleh anak yang sedang tumbuh. Namun, seringkali juga sangat dimanjakan, terlalu banyak larangan karena terlalu mencintai anaknya. Akan tetapi, sikap orang tua yang sangat keras, suka menekan, dan selalu menghukum anak sekalipun anak membuat kesalahan sepele, juga dapat mempengaruhi keseimbangan emosional anak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.